Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 230360091. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penelusuran dan jejaring online. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelusuran online. Sebentar. Nah, di situ saya akan menjelaskan tentang cara penelusuran online menggunakan beberapa cara. Sebentar ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama sedikit tentang Boolean operators. Nah, jadi Boolean operators itu adalah seperti menggabungkan studi kasus tentang pemberdayaan teknologi dalam manajemen pesantren. Jadi studi kasus yang saya ambil itu tentang pemberdayaan teknologi dalam manajemen pesantren. Nah, di sini itu kayak mengumpulkan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber penelitian yang relevan membahas bagaimana teknologi dibudayakan untuk mengelola pesantren secara efektif. Nah, cara yang pertama itu dengan cara menggunakan Boolean operators yang menggunakan kayak tanda N. Nah, jadi pertama kita akan mengetikkan dulu judul yang akan kita judul studi kasus yang kita pakai, yaitu pemberdayaan teknologi dalam manajemen pesantren. Nah, di sini pada rumus pertama itu kita menggunakan rumus N. Nah, rumus N sendiri itu kita taruh pada kata dalam. Jadi kata dalam ini kita ganti menggunakan kata N. Nah, N-nya itu caps lock ya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi akan muncul beberapa referensi tentang studi kasus yang tadi saya ambil. Ya. Kemudian kita akan mencoba langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menggunakan istilah OR. Jadi sama kayak tadi judulnya. Nah, seperti ini. Tapi bedanya sama yang tadi kita menggunakan N. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan format OR. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini hasilnya sama kayak tadi. 11-12 ya guys. Bahkan sama. Terus kemudian kita akan mencoba lagi Boolean operators yang ketiga, yaitu menggunakan rumus NOT. Ini kata dalam juga yang kita akan ganti menggunakan NOT. Caps lock juga ya guys. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba lagi rumus yang lain. Ada metode yang lain, yaitu ada phrase searching. Jadi kita menggunakan tanda kutip pada tema yang akan kita cari. Jadi kita akan mencari pemberdayaan teknologi manajemen pesantren. Gini ya guys, maaf. Nah, seperti ini. Jadi yang phrase searching ini kita menggunakan tanda kutip. Jadi kita taruh tanda kutip di awal dan di akhir. Nah, ini adalah metode for searching. Kita enter.
seperti ini hasilnya, sama kayak tadi ya guys, hampir sama persis. Oke, selanjutnya kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu wildcard dan truncation. Jadi yang wildcard and truncation itu menggunakan tanda bintang atau tanda tanya. Jadi pertama kita akan mencoba yang menggunakan tanda bintang atau seperti ini. Sebentar ya guys. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi ini kan kita mau tanda kutip di awal dan di akhir. Kalau tanda bintang kita hanya kasih satu bintang di akhir saja, di akhir, tidak ada di awal. Nah, oke, kita langsung searching. Seperti itu, sama kayak tadi ya guys. Jadi kita akan menemukan sumber-sumber yang relevan. Kemudian kita mencoba yang masih yang ketiga ya guys, wildcard and truncation. Tapi yang kita coba yang contoh yang kedua. Contohnya yang kedua yaitu kita pakai tanda tanya. Jadi kita tidak menggunakan seluruh judul ini. Jadi kita hanya menggunakan kata kunci. Aku akan menggunakan kata kuncinya pemberdayaan karena ini lebih global ke pemberdayaannya. Nah, kita cari seperti ini. Nah, kata tanda tanya ini kita akan taruh beda di huruf R-nya. Nah, seperti ini. Kayak ini. Jadi yang tanda tanya itu lebih ke kayak berfungsi sebagai pengganti satu kata yang hilang dalam suatu frase. Maaf. Iya, seperti itu. Nah, seperti ini kita akan muncul. Nah, jadi dia Google sendiri juga akan paham kalau kita tuh mencari tentang ya. Nah, jadi kayak kita tuh kayak tipu, tapi Google tetap paham tentang apa yang kita maksud. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita akan masuk ke metode penelusuran yang keempat, yaitu advanced search. Nah, kita akan mencari, kita lebih ke kayak web baru, adventure, wait, adventure search. Nah, seperti ini. Kita masuk di advanced search. Nah, kita masuk. Nah, selanjutnya seperti ini. Masih kosong. Maka dari itu kita isi semua ini dengan ini. Bagian ini semua kata-kata itu kita masukkan judul yang kita bahas tadi. Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa Inggris. Saya akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kita ini yang baik ini kita kasih kosongan aja, kayak ya udah, nggak ada tanda kutip, tanda pentung, tanda bintang, dan sebagainya. Terus yang kedua kita samakan ke sebelahnya, taruh kata-kata persisnya dalam tanda kutip. Jadi kita taruh judulnya, kita kasih tanda kutip di awal dan di akhir. Maaf. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Kita masukkan juga sama. Akan tetapi kita menggunakan kata or pada bagian in. Jadi yang in kan tadi kan in di dalam itu diganti kata di or, not, and, dan sebagainya. Nah, pada advanced search ini kita juga ganti menggunakan or. Nah, seperti ini.
Kemudian yang tidak ada kata-kata berikut, kita akan mencari tentang satu kata atau satu kayak intinya yang tidak mungkin akan dibahas pada bagian ini. Nah, saya akan mengambil untuk makanan karena tidak mungkin makanan akan dibahas pada teknologi. Jadi ternyata menurut sekalian juga sama seperti yang sebelahnya ini, ada kata men, terus ini means, terus tanda kutip sama itu kata-katanya. Kita akan coba means, tanda kutip, kemudian makanan. Aku akan menuliskan makanan, guys. Seperti ini. Terus angka periksa tuh kayak mulai dari 2000 berapa sampai 2000 berapa maunya sumbernya. Aku mulai 2020 sampai 2025. Seperti ini. Kemudian bahasa aku juga bisa pilih bahasa Indonesia. Maaf. Indonesia. Terus situs atau domainnya kita akan pakai Wikipedia. Atau bisa menggunakan juga yang lain ada ic.id atau edu atau .edu atau .gov, bisa pakai yang lain. Tapi ini saya akan memakai yang seperti Wikipedia. Terus selanjutnya kita melakukan pencarian. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba lagi yang lain. Yaitu penelusuran spesifik. Nah, pada penelusuran spesifik ini itu digunakan mencari sumber atau jenis dokumen tertentu seperti dokumen dari suatu repositori kampus, portal jurnal, atau file PDF lainnya. Jadi kita akan mencari dengan metode penelusuran spesifik. Jadi kita kasih contohnya seperti ini. Kita kasih tanda kutip, kemudian kita file type, kemudian titik 2, dan kita masukkan judul studi kasus yang kita pilih tadi. Maaf. Nah, kita kasih tanda kutip terakhir di akhirnya lagi. Kemudian kita search. Mohon maaf, ini ada kesalahan, jadi seharusnya ada spasi. Jadi file titik 2, terus kita masukkan judulnya. Jadi tadi tidak ada spasi, yang tadi ada spasinya. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Tadi sama seperti sumber-sumber yang sebelumnya. Terus kemudian kita akan mencari lagi menggunakan metode penelusuran gambar. Langsung saja kita masuk ke penelusuran gambar. Kita enter. Kita masuk ke image pada Google. Nah, kemudian masukkan judulnya tadi. Masukkan biasa saja, tadi tanpa ada tanda. Nah, kita searching.
Nah, jadi akan keluar seperti ini. Gambaran kecil tentang pemberdayaan teknologi dalam mendidik pesantren. Seperti ini. Kemudian kita akan mencoba yang ini yaitu tentang penelusuran canggih. Jadi di penelusuran canggih ini aku akan mencoba menggunakan AI Perplexity. Nah, Perplexity. Oke. Kita masuk. Teknologi dalam manajemen pesantren. Nah, seperti ini kita searching. Tidak akan keluar beberapa referensi tentang akan keluar beberapa materi tentang pemberdayaan teknologi dalam manajemen pesantren. Ini ada beberapa referensinya. Ini hasilnya. Jadi tidak hanya terpaku pada Google Chrome, jadi ada AI atau penelusuran canggih seperti itu. Kemudian kita akan mencoba lagi yang lain, yaitu kita akan menggunakan 4 tambahan lagi ya guys. Yaitu satu ada entitle, menggunakan entitle apa sih ya itulah. Nah, kita menggunakan entitle, jadi kita searchnya itu menggunakan form gini, entitle (2) tanda kutip langsung ke judul. Kita kasih tanda kutip lagi, search. Dan seperti ini hasilnya. Jadi kita akan menemukan referensi yang sama kayak tadi lagi ya guys. Terus kita akan menggunakan lagi enroll. Kita menggunakan metode enroll, yaitu kayak maka Google akan menampilkan help dari URL yang diketik. Contoh kayak seperti ini, enroll (2) tanda tanda kutip judulnya tadi. Oke, kita kasih tanda kutip. Nah, seperti ini. Ya, sama saja tadi ya, seperti ini ya, masih sama, cuma hanya beda pada penelusurannya. Terus kita akan menggunakan in-text (2) tanda kutip judulnya tanda kutip tutup kutip lagi. Oke. Nah, hasilnya masih sama saja. Terus terakhir kita menggunakan related. Jadi kita akan menggunakan related (2) maaf, salah. Betul, related. R-nya kecil, related. Terus judulnya .com. Seperti ini.
gitu. Sama kayak tadi, jadi kita hanya beda cara pencariannya saja. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.